Selamat pagi bersama saya Cindy Raja. Mari kita awali pagi ini dengan semangat baru, motivasi hidup sehat dan inspirasi yang akan membawa kita lebih dekat kepada kebugaran fisik, mental dan spiritual. Perubahan kecil dalam hidup kita hari ini bisa menjadi langkah besar menuju umur panjang yang penuh kebahagiaan. Bersama kita akan merangkul kisah kemenangan, wawasan menarik, dan kekuatan harian yang berakar pada kebesaran Sang Pencipta. Tetap bersama kami di program Renungan Pagi, di mana setiap kata adalah dorongan untuk hari yang lebih baik. Kita mulai pagi ini dengan syukur dan harapan menuju hidup bugar selamanya. Ditulis oleh Kai Kusma bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio Renungan Pagi pada tanggal 13 November 2025 dengan judul Orang Cacat Gigi. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kami melakukan segala aktivitas pelayanan dan pekerjaan kami sangat rindu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Yeskiel 36 ayat yang ke-26, demikian firman Tuhan. Kamu akan kuberi hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Mari kita ikuti penjelasannya. Pernahkah Anda mendengar tentang orang-orang cacat gigi? Saya selalu melihat mereka. Orang-orang mencoba untuk makan dengan begitu banyak gigi yang telah hilang sehingga kemampuan mengunyah mereka berkurang secara signifikan. Karena satu dan hal lain, banyak orang yang giginya dicabut dan belum diganti. Gigi lainnya bisa miring dan condong ke ruang kosong. Jika dibiarkan tetap seperti itu untuk jangka waktu tertentu, maka gigi yang tersisa akan bergerak, menyebabkan gigitannya gagal berantakan. Berantakannya gigitan bisa menyebabkan masalah pada sendi rahang. Jika hal ini dibarengi dengan stres karena mengatupkan gigi atau cedera kepala atau leher, akibatnya kemungkinan besar adalah disfungsi temporomandibular atau temporomandibular dysfunction pada seseorang, di mana itu sangat menyakitkan. TMD adalah suatu kondisi yang melibatkan sendi di depan telinga di mana rahang bawah bergantung pada rahang atas. Mencabut gigi bisa menjadi masalah serius bagi banyak orang. Kedokteran gigi saat ini dapat mencegah banyak masalah-masalah ini. Jika Anda sudah punya gigi yang dicabut, penting untuk diganti agar gigi Anda tidak miring. Anda bisa menggantinya dengan penghubung permanen yang mengisi kekosongan. Pilihan lain adalah mengganti gigi dengan implan gigi yang dipasang langsung ke dalam jaringan tulang tempat gigi semula itu berada. Ada cara-cara untuk mencegah masalah di kemudian hari yang disebabkan oleh kehilangan gigi jika Anda tidak punya pilihan selain mencabutnya. Anda tidak harus menjadi cacat gigi. Berbicara tentang orang cacat gigi mengingatkan saya bahwa seseorang juga bisa menjadi lumpuh rohani. Kita membiarkan dosa menciptakan kekosongan dalam hidup kita, sama seperti pencabutan gigi. Kita terus membiarkan celah ini merusak integritas rohani kita sampai hidup kita tidak berfungsi total. Kita bersyukur Tuhan punya solusi atas kekosongan ini. Dia telah mengalahkan musuh itu melalui darah anaknya, agar kita dapat memperoleh kemenangan atas masalah yang disebabkan oleh dosa. Solusinya adalah dengan mengklaim hasil dari kemenangan Yesus dan membiarkan Dia mengendalikan hidup kita. Biarkan Yesus menjembatani kekosongan yang diciptakan oleh dosa. Biarkan Dia menanamkan ke dalam hati dan hidup Anda apa yang Anda perlukan agar menjadi sehat secara rohani. Tuhan, terima kasih atas janji-Mu untuk menyingkirkan hati saya keras dan memberi saya hati dan semangat yang baru. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua.
Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan berkat dan kekuatan rohani bagi masing-masing kami. Pada saat ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama dengan wakil, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama dengan wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, curahkan hikmat dan pengetahuan sorga kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan boleh sesuai dengan amanah dan titah daripada Tuhan sendiri. Pada pagi hari ini kami juga berdoa untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, farmasi, nutrisionis. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga, roh dedikasi yang tinggi, roh kelemah lembutan Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi setiap pasien yang membutuhkan pelayanan mereka setiap hari. Kami juga berdoa untuk guru-guru, kepala sekolah, siswa, mahasiswa, bahkan dosen di setiap lembaga pendidikan. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat mendidik setiap anak-anak untuk memiliki karakter Yesus Kristus. Hamba juga berdoa untuk TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, nelayan, ojek online dimanapun mereka berada. Kiranya berkat dan sukacita sorga Tuhan juga berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka juga menjadi saluran berkat bagi sesama manusia. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, biarlah dengan bertambahnya usia, mereka semakin hidup bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan setiap saat. Yang berada di dalam kebimbangan, ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh dan pengharapan, agar mereka tetap percaya akan janji Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah segala doa dan permohonan kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Semoga hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.